Oke, disclaimer dulu ya. Jadi aku buat konten-konten kayak gini itu pure cuman mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya kita DKZ Project itu maksimalin Mio 58 hariannya kita ya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang bangun Mio itu lebih jago gitu, lebih kenceng-kenceng. Cuman ya nggak dikontenin aja. Jadi belajar aja dari mereka gitu. Nah, yang pertama kalian tonton dulu video di sini nih. Nih ya, nih. Di sini. Nih, di sini. Oke? Karena di video itu udah aku kasih tahu semua detail-detailnya dalemannya si Mira gitu. Jadi sebelum kalian nonton ini, mending kalian tonton yang ini dulu ya, biar nggak salah pemahaman. Oke? Nah, sekarang aku mau setting dulu karbunya biar lebih maksimal. Oke? Cara aku setting karbu itu kayak gini. Jadi untuk racikan karbunya itu kita masih pakai BRT SF26 ya guys ya. Ini tuh kanan kirinya 26 mili, tapi atas bawahnya itu 27 setengah, nggak nyampe 28. Oke. Si skepnya itu dia bisa mentok sampai atas ya, sampai habis. Mana nih? Kebalik. Nah, skepnya itu bisa sampai habis tuh ya. Kan seharusnya kalau reamer tuh biasanya penyakitnya kagak sampai habis ya, cuma segini. Tuh, kayak percuma aja mereka ngerimer gitu. Ini. Gitu. Nah, ini kita sampai atas. Oke. Nah, itu karena kita motong pernya nih ya. Nih kelihatan nih, kalian kelihatan kok. Nih. Tuh. Ini tuh dipotong satu ulir. Tadinya ada satu ulir lagi sini, makanya dia nggak rata kan. Aduh. Nah, sok. Ayo kita ngomongin perkara pilot jet, main jet, nozzle sama head nozzle-nya ya guys. Nih, kalau kalian lihat ya, mana nih lurusnya nih. Tuh, head nozzle-nya dia, head nozzle yang kupake, oke. Ini punyanya GL Pro Neotech ya. Punya GL Pro Neotech. Dia itu nggak terlalu rendah, tapi nggak terlalu tinggi juga, oke. Ini adalah salah satu kunci dimana kita bisa ngatur si idlingnya guys. Oke. Nih, misalnya kalau kalian terlalu basah padahal udah kecil banget pilot jetnya. Nah, ini biasanya nih. Oke. Di sini dia, dan dia tuh aku kombinasiin sama jarumnya. Nih, jarumnya punya BRT ya. Jadi kita udah tidak pakai jarumnya GL Pro Neotech lagi. Yang mana nih, lupa, B21F J6ZG kalau nggak salah guys ya. Jadi dia tuh tirusnya lumayan lama nih. Tuh. Oke. Terlalu becek terus. Dia spellengnya tuh harus dikit ya guys. Dikit aja, dikit. Kagak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti speleng banget. Yang dari si main jetnya bakal bocor ke sini. Nah, kalau udah bocor, mau kalian atur gimana juga, dia pasti bakalan becek. Jadi kalau kalian masih ingat, waktu touring kemarin, aku tuh ngerasain, aku tuh emang nyetel basah kan di sini. Di Bekasinya tuh aku nyetel basah karena iklimnya itu dia agak panas. Jadi begitu kena dingin, otomatis berebetnya agak parah kayak gitu. Jadi untuk trek-trekan di Bekasi ini ya, trek-trekan buset dah, gas-gasan. Jadi pilihanku itu jatuh sama 40 sama 108. Kenapa sih? Aku udah coba berbagai macam kombinasi yang bisa ya. Kayak di sini ada 38 105 atau 38 110 atau 38 112 sampai 115. Tapi tetap aja dia bawahnya itu terlalu kering atau RPM-nya begitu dia mesin udah panas, RPM-nya itu ngegantung, guys. Kalau belum panas sih nggak apa-apa gitu, tapi setelah kita ngegas nih sekali, kita betot, kita tutup, udah deh, lambat RPM-nya turun dan itu ngeri. Karena takutnya ceket guys. Jadi otomatis 38 bahkan di 110 sampai 115 dia nggak dapat, jadi kita coret. Nah, masuklah ke pengetesan ya.
Dari paket BRT ini kita itu cuman dapat main jetnya itu 90 sampai 105, kemudian 120. Jadi aku harus beli main jet yang lain, ya kan? Yang aku nggak tahu nih, aku juga nggak tahu lubangnya presisi atau enggak segala macam. Nah oke. Jadi pilihanku itu jatuh sama punyanya KTC ya guys. Jadi kita pakai Sphuyer main jet PWK-nya dari KTC guys. Oke. Sejauh ini dia bisa di-compare sama diurut ya. Dia bisa diurut sama si punya BRT. Jadi dari punya BRT itu 122 ya, 122 sama 120 aku turunin ke 115 ya KTC, itu dia kayak ngurut gitu loh. Jadi lubangnya cukup presisi ya. Nah, oke, jadi kita rekap ya. Di sini kita ada filter CPO yang gede, oke. Untuk karbunya kita pakai BRT SF 26 mm ya guys, PE 26 mm yang udah kita reamer jadi 26 dan 27 setengah. Oke. Untuk jarum skep kita pakai punya BRT. Pilot jet kita pakai 40 dari BRT. Main jetnya kita pakai 108 dari Kitako. Oke. Kemudian nozzle-nya kita pakai 8 hole guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hole dari BRT-nya. Ini nozzle PWK ya guys. Lanjut, kita pakai head nozzle dari GL Pro Neotech guys. Untuk bagian CVT-nya ya, bukan nggak mau ngasih tahu, tapi ini gue juga kagak tahu ini berhasil atau kagak ya. Ini oke atau enggak. Jadi intinya nanti setelah kita tes, setelah night ride dan kita tes ini baru dikasih tahu. Jadi nggak usah kemana-mana. Tapi yang jelas ini CVT-nya ada yang kita rubah dari video tune up level 1, oke? Begitu udah kita setting karbunya, sekarang waktunya kita night ride. Hehe. Kita dari Kuningan nih abis ngopi-ngopi santuy ya. Sekarang kita mau jalan, mau kita sekutin sekalian NR santai-santai di daerah Susu Didir Maman. By the way, aku info dikit. Abis touring kemarin itu tuh ternyata roller yang 9, kan kita 8 sama 9 kita mix. Nah yang 9 itu peang guys. Peangnya nggak parah, dikit banget, tapi dia kerasa begitu digelindingin itu dia nggak muter jauh gitu loh, karena peang gitu. Tapi yang 8-nya enggak. Nah jadi sekarang pakai 9 semua, enggak deh, tapi bohong. Terus pakai apa sekarang bang? Ada, kita tes aja dulu ya kan. Makanya jangan skip video lo, biar tahu lo racikannya apa ya kan. Ngebujuk ada Mio ngebucin anjir. Anjir, Mio yang ngebucin bangsat. Kenapa gue seneng bangke. Masih rame, ini masih jam 8-an. Oh my god, anjay. Anjir. Aduh, bentar guys, rame anjir. Mana nih? Lah mana Noel? Ini sepertinya kita resmi mentokin speedometer ya. Tapi nggak tahu juga. Bang Bus, sumpah gue juga kagak tahu ini apa-apa. Jadi kita ngetes aja ya. Gue juga nggak tahu ini. Keluar tuh tadi cuma mau jalan-jalan guys, cuma mau NR aja biasa, ngono ceritanya mas ya. Tapi gue pikir ngevlog lama ini udah kagak ngetes top speed iya. Ya, tapi rame nanti kita cari tempat dulu gitu. Trek kita biasanya
itu sudah, bukan sudah nggak bisa sih, tapi sempit sekarang gara-gara ada pembangunan. Bujuk, pembangunan apa dah tuh? Pembangunan masa depan. Pembangunan masa depan saentong. Oke guys, Tambunan. Kita tes ya. Dari rolling nih 70. Oh. Mentok. Bang. Dia. Oke, jadi secara perbandingan ya, kita bawa nih 2 klip dari level 1 sama level 2. Nah, di sini gue tuh ngerasanya emang awalannya itu menang yang level 1. Tapi atasnya itu udah jelas ketika 100 dia itu langsung kayak gak ada apa-apanya yang level 1 gitu. Jadi emang menurut gue dari level 1 dan level 2 ini, selain dari settingan karbu dan CVT, yang paling penting adalah noken asnya guys. Jadi emang noken as itu sepenting itu. Jadi kalau kalian belum tonton, kalian lihat yang di sini ya. Di sini udah dikasih tahu segala macam detail-detailnya guys, sampai ke dalam-dalamnya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Walaupun bengkel rumahan tapi tetap bisa ya. Ayo yang punya Mio, yang ngorek-ngorek ya di rumah, ngorek-ngorek sendiri, semangat, bisa lo semua bisa. Orang kita udah kita spill semua kok, kita pakai apa juga. Dan sekarang gue bakal spill kiriannya. Gue nggak tahu ini di GPS nanti berapa, tapi gue bakal spill kiriannya, oke? Ini pakai puli 13.8, kerok jalur roller. Itunya agak tega dikit ya, ditipisin lagi ujungnya. Oke. Kemudian rollernya itu 8 guys. Rata ya, 8 rata per 1000, per CVT 1000, per Sentry 1000, tidak ada yang beda. Dan kalau kalian yang nanya, Bang kok nge-spillnya di sosmed, kok nge-spill, kok di-spill, kok apa gini, aku nggak mau, kita DKZ Project kita nggak mau nyembunyiin apa-apa tentang speknya, apapun lah mesin yang bakal kita buat ataupun yang udah kita buat gitu guys. Karena apa, nggak ada gunanya juga gitu, ilmu nggak dibawa mati. Jadi ya di-share aja buat senang-senang. Kalau semuanya bisa kenceng, kenapa tidak, ya kan gitu. Nggak ada gunanya juga gitu. Karena aku yakin juga bahkan dengan racikan yang sama, orang yang beda, misalnya mekaniknya beda, terus drivernya juga beda, atau jokinya juga beda, ya hasilnya bakalan beda gitu. Kayak gitu guys. Gitu. Untuk bener-bener buat mirip satu motor tuh susah banget. Ada beberapa komponen di dalam sebuah motor itu yang
harus disamakan kalau emang mau buat spek yang sama gitu. Jadi aku nggak takut sih, dan yang lebih kencang dari aku pasti banyak lah. Orang-orang mah gila-gila. Ini juga kompresi cuman 11. Cuman di sini aku mau transparan aja. Aku mau buat Mio yang istilahnya palu gada lah, dibuat apa aja enak gitu, dibuat apa aja bisa. Mau kita touring oke, harian ya oke, mau speeding ya tipis-tipis oke gitu. Nggak bisa yang sampai menang drag race atau apa kayak gitu. Intinya ya sekedar buat senang-senang. Kan kita bermain Mio untuk bersenang-senang, ya kan? Sambil ngabisin duit sih sebenarnya. Dengan settingan kayak gini, ini tuh udah terbukti bahwa kita bisa nambahin top speednya. Tapi gimana sama konsumsi bensinnya, Bang? Nah, itu gue juga kagak tahu. Bagaimana? Kita tes aja kali ya.